Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat BCO dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama saya Fauzi Albarah di YouTube channel BCO Media. Oke, kali ini kita akan mencoba menyampaikan kondisi sebagian masyarakat yang terdampak COVID-19 ya. Bahwa kami tim BCO coba melakukan penelusuran ya. Coba melakukan penelusuran yang kali ini objeknya adalah sopir angkot. Ada sejumlah sopir angkot yang kita wawancarai dan nanti akan kita munculkan dua narasumber saja, di mana mereka betul-betul terdampak akibat dari COVID-19 ini. Yang dapat dirasakan adalah pendapatan mereka yang semakin hari semakin berkurang. Di antara sopir angkot, ada yang hanya bisa membawa uang ke rumahnya itu Rp20.000 sehari. Dan di antara mereka juga karena mobilnya punya orang, harus setoran, bahkan seringkali setornya di bawah yang biasanya sebelum corona terjadi. Biasanya bisa sampai dengan 100.000 setor, dan saat ini untuk bisa setor ke pemilik mobil 30.000 saja sudah sangat bagus gitu. Bahkan ada beberapa hari yang hanya menyerahkan kunci saja. Halo sahabat BCO, kita ini dengan saya kebetulan naik angkot nih, dan di dalam angkotnya ini kosong, nggak ada orang, dan memang kondisinya saat ini prihatin untuk Pak supir ini. Pak, gimana Pak emang kondisinya sekarang untuk selama ada wabah inilah begini, narik juga. Biasanya dapat 50 satu jalan, sekarang paling 25, 30. 25.000 doang? Iya, sejalan begini. Apalagi sekarang saya doang sendiri nih. Itu iya. Ya mudah-mudahan di depan ada lagi lah Ya, mudah-mudahan Tuhan ngasih rezeki kan. Pak, ini kalau bensin dari Anyer ke Cilegon berapa? Kalau PP itu habis 5 liter. 5 liter ya? Iya, Berarti sekitar sekitar 40.000. 40.000 ada? Iya. Itu ketutup nggak buat bensin itu? Ya, kadang-kadang ketutup, kadang-kadang nombok gitu kan. Ini mobil setoran Pak? Itu ya setoran. Mobil Saya setoran. mana ada punya. Setoran gimana setorannya? Kadang-kadang dikasih ke yang punya 35.000, 30. 30.000 ya? Tapi mau dia nerima? Atau ya gimana lagi, nggak dapet. Ya mintanya minta mahal kan. Kalau mobil kecil kan biasanya 60, 70 per hari. Nah terus untuk biaya hidup gimana? Pak udah punya keluarga? Ya keluarga ada. Gimana tuh? Berapa sehari bawa ke rumah? Uang? Ya, paling saya tergantung rezeki ya. Kadang-kadang 20, 40. 40.000 bawa pulang ke rumah tuh dalam sehari? Iya. Emang? Kadang itu juga. Jadi kalau kan nanti dapat capeknya doang, gimana tuh? Apakah tetap dilakonin kayak gini? Ya, Usaha? mau gimana lagi tuh, kita yang nggak punya usaha lain. Ya maksudnya usaha yang lain kan proyek nggak bisa, susah. Di kantor harus punya ijazah. Gimana Pak terhadap misalkan pemerintah, apakah perlu nggak pemerintah bantu? Atau nggak tahu ya, gimana yang ngatur aja kalau udah begini mah. Kalau dulu pendapatan berapa Pak? Kalau sebelum corona ini? Apa itu? Ya kalau dulu mah nggak mati 100, 70 paling kecil. Bisa bawa pulang ke rumah ya? Iya. Rata-rata 70 lah per hari sebelum ada wabah begini mah. Ya sahabat BCO, inilah kondisi yang dialami oleh para sopir angkot. Ini dari sopir angkot mana nih Pak? Siri Cilegon ya? Iya. Siri Cilegon atau dari Anyer Cilegon. Begitulah kondisinya. Mudah-mudahan ini mengetuk hati kita semua untuk berbagi dan kepada pemerintah untuk memperhatikan kondisi Kadang-kadang seperti itu ini. 20.000, kadang-kadang dikasih lagi sama kita-kitanya nggak dapat. Iya, kadang-kadang kita ngasih 20.000 ke yang punya angkot. Kitanya nggak ada, Nggak terus dapat, terang. nggak bawa ke rumah. Iya, Jadi cuma ya kerja ini dong. iya. Kerja
bakti. Aduh. Kadang-kadang yang sama yang punya angkot dikasih lagi sama kita. Iya, iya. Ya, angkot ini kan harus bersih, pagi harus bersih. Harus dicuci ya, Pak? Iya. Kita berkeringat juga kan mungkin. Dari jam berapa Pak mulai turun? Jam 7 pagi saya mah. Sampai jam? Ini jam 5 lah. Ini turun udah. Kemudian ada lagi sopir angkot yang menyebutkan bahwa kondisi ekonomi saat ini tidak hanya perlu dukungan pemerintah atau tidak hanya perlu bantuan pemerintah untuk hal-hal yang bersifat secara langsung seperti bantuan langsung tunai atau bahan sembako gitu, makanan sehari-hari, tapi juga kebutuhan konsumsi bahan bakar. Sopir angkot berharap pemerintah memberikan kebijakan yang bisa membantu mereka, antara lain atau yang paling utama adalah dapat menurunkan harga bahan bakar. Harga bahan bakar adalah paling utama bagi mereka karena ongkos dari sewa yang mereka dapat lebih banyak habis hanya untuk membeli bahan bakar. Untuk makan seringkali kekurangan. Oleh karena itu pemerintah diminta untuk segera menurunkan bahan bakar kendaraan, terlebih BBM. Saat ini harga dunia sedang anjlok. Udah pakai masker kan? Weh, Fir, pakai masker Fir. Penumpang pakai masker. Jadi bagi-bagi masker mau. Terus gimana usaha angkot gimana? Usaha angkot sekarang? Biasa, sepi. Hah? Sepi, Kaila. Lagi kurang bagus ya? Iya, iya. Kurang normal. Terus bensin gimana bensin? Biasa, tombok bensin mah. Tombok terus? Tombok terus ada dompet. Pak, gimana ya Pak? Turun nih bensinnya. Oh, narik olahan nih. Makan nggak ada ini. Muatan nggak ada. Bensin harus dibeli. Waduh, agak kewalahan nih. Udah, Oke, itulah tadi keharapan sopir. Ini adalah sopir yang kedua yang diwawancara ya, yang diajak ngobrol bahwa harapannya bensin ya Pak ya, iya, iya. BBM, karena BBM di dunia sudah turun harganya, harapannya di Indonesia juga diturunkan. Kasihan nih sopir angkot nih, untuk biaya setoran aja susah. Berapa Pak setoran Pak? Kunci. Setoran berapa Pak? Kadang-kadang setor 20, 30 ya. Iya, iya. Kadang-kadang kunci. Kadang-kadang kunci dong yang Iya, disetor. kunci setor. Kalau ke rumah biasanya bawa uang berapa? Kadang-kadang buat beli beras doang. Ya Pak, semoga lancar Pak. Semoga sehat semuanya. Ya, tetap pakai masker Pak ya. Tetap pakai masker. Jelas sampai terpakai. Ya. Demikian, itulah tadi sahabat Beco kami sampaikan informasi untuk Anda, di mana tidak hanya supir angkot yang mendapatkan dampak dari mendapatkan dampak secara ekonomi dari virus COVID-19 ini, tetapi juga pada sektor informal yang lain seperti ojek pangkalan, tukang beca, tukang sayuran, kemudian juga warung-warung kecil dan pegawai informal lainnya. Oleh karena itu kami BCO mengajak Anda semua untuk sama-sama berpartisipasi dalam program peduli. Semoga apa yang Anda sisihkan, semoga apa yang Anda berikan dapat membantu mereka yang membutuhkan. Saya Fauzi Albara, kita kembali lagi di informasi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.